Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak adalah kakak. Tidak apa-apa jika kamu di sini bersamaku, tetapi kamu tidak bisa bersikap kasar di luar. Beberapa ratus tahun yang lalu, kakak pergi ke pegunungan air hitam di wilayah Heilu dan memusnahkan Liga Air Hitam, sebuah kelompok bandit yang telah bercokol di sana selama bertahun-tahun. Ayah sangat senang sehingga dia menyerahkan aula persembahan kepadanya. Itu hanya aula pengorbanan, tidak akan mempengaruhi apapun. Hanya saja pikiran ayah kekaisaran menjadi semakin tak terduga beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan aku tidak bisa melihat menembusnya. Si Pokong menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Kakak ketiga, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak keluar untuk apa-apa kali ini." Kulit si Chuan Kong terlihat sedikit lebih baik. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan kecapi perak muncul di tangannya dengan kilatan cahaya perak. "Ini pipa Luoza." Mata si Pokong berbinar saat melihat pipa perak itu. "Itu dia." Si Chuan Kong tersenyum dan menyerahkan Luoza pipa ke si Pokong. "Kakak ke-13, apa yang kamu lakukan?" Si Pokong tertegun. "Jika kakak bisa memenangkan hati ayah kekaisaran, kita juga bisa. Luoza pipa adalah salah satu harta karun klan kami yang paling berharga. Itu dipinjam oleh seseorang di masa lalu, dan sekarang telah dipulihkan. Jika Anda memberikan harta ini besok, Pastor Kaisar pasti akan senang, dan dia pasti akan memberi Anda banyak hadiah." Si Chuan Kong tertawa. Mata si Pokong berkedip saat dia melihat ke arah pipa Luoza. Setelah beberapa saat, dia dengan tegas mendorongnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saudara ke-13, Luoza pipa ini ditemukan oleh Anda setelah kesulitan yang tak terhitung. Tentu saja, Anda harus menyerahkannya kepada ayah kekaisaran. Tidak peduli betapa tidak bergunanya saya sebagai seorang kakak laki-laki, saya tidak akan menggunakan barang-barang adik laki-laki saya untuk ditukar dengan jasa. Kakak ketiga, apa milikku adalah milikmu. Jangan terlalu keras kepala. Apa gunanya saya memberikan Luoza pipa ini kepada ayah saya? Itu hanya sia-sia." Si Chuan Kong mengerutkan kening dan berkata, "Saudara ke-13, ayah kekaisaran sering menyebut Anda selama bertahun-tahun Anda pergi. Menurut pendapat saya, dia masih menghargai Anda. Selain itu, Anda juga salah satu pangeran. Anda tidak harus menyerahkan hak untuk mewarisi tahta secepat ini." Si Pokong berkata sambil tersenyum. "Kakak ketiga, apa maksudmu dengan itu? Saya pergi ke alam abadi sejati untuk mencari Luoza dan pipa karena Anda. Adapun posisi guru suci, saya tidak pernah memikirkannya, dan saya merasa bahwa saya tidak memiliki toleransi semacam itu." Si Chuan Kong berteriak tanpa sadar, "Jangan meremehkan dirimu sendiri, saudara ke-13. Manajemenmu di rumah asal luas sangat efektif, dan ayah sangat senang denganmu. Dalam hal seni memerintah suatu negara, meskipun Anda masih agak kurang, pemahaman Anda luar biasa. Jika ayah kekaisaran ingin melatih Anda, jangan menolak. Lagi pula, Anda dan saya tidak perlu dipisahkan satu sama lain. Saya senang bahwa Anda dapat menerima pengakuan saya." Si Pokong menggelengkan kepalanya. "Kakak ketiga, apakah sesuatu terjadi?" Si Chuan Kong bertanya setelah hening sejenak. "Tidak, jangan terlalu memikirkannya. Hanya saja aku baru saja mendapatkan pencerahan. Meskipun posisi Sein Master itu penting, tidak perlu terlalu terikat padanya. Serahkan saja pada takdir." Si Pokong tersenyum dengan tenang. Wajah si Chuan Kong dipenuhi keterkejutan saat mendengar ini. Meskipun si Pokong memiliki kepribadian yang lembut, dia telah menyatakan kerinduannya akan posisi guru suci di masa lalu, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah impian seumur hidupnya. "Jangan khawatir, saya baik-baik saja.
Hanya saja basis kultivasi saya telah meningkat baru-baru ini dan kondisi pikiran saya telah mengalami beberapa perubahan. Saya juga telah memahami beberapa hal, kata si Pokong sambil tersenyum tipis. Kakak ketiga, kamu sudah menembus kemacetan menuju alam Dewa Agung. Si Chuan Kong terkejut sekaligus senang saat mendengar ini. Belum, alam Dewa Agung bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bagaimana itu bisa ditembus begitu saja? Aku hanya mendapatkan sedikit pemahaman. Si Pokong menggelengkan kepalanya. Kebahagiaan di wajah si Chuan Kong tidak berkurang saat mendengar ini. Dia tahu bakat alami kakak ketiganya dalam kultivasi lebih baik daripada orang lain. Karena kakak ketiga telah memperoleh pemahaman, maka kakak ketiga mungkin tidak jauh dari terobosan. Saudara ke-13, saya masih akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan posisi Sein Master. Tapi jangan berpikir tentang bagaimana membantu saya, dan jangan mengambil risiko apapun untuk ini. Jika sesuatu terjadi, lalu bagaimana saya menjelaskannya kepada ibu di akhirat? Si Pokong menghela nafas sambil menatap si Chuan Kong. Ibu, si Chuan Kong terdiam saat mendengar ini. Kepulanganmu yang aman adalah kesempatan yang menggembirakan. Mari kita tidak membicarakan semua ini. Si Pokong tertawa terbahak-bahak dan mengubah topik pembicaraan. Si Chuan Kong menarik napas dalam-dalam sementara senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Apa yang telah kamu alami di dunia luar dalam beberapa tahun terakhir ini? Ceritakan secara detail. Si Pokong dengan sengaja mengubah topik, dan dia mengubah topik dan bertanya tentang hal lain. Si Chuan Kong merenung sejenak dan menceritakan semua yang dia temui di dunia abadi sejati secara mendetail. Dia mencari reruntuhan sekte kebenaran, diburu oleh Rat Immortal, jatuh ke dunia debu, dan akhirnya kabur. Dia mengembara di pegunungan Sihuan dan kemudian pergi ke kota Yangye. Agar si Pokong tidak khawatir, dia mengarang detail pengalaman mendekati kematiannya. Meski begitu, ekspresi si Pokong berubah lagi, dan kesalahan di matanya menjadi semakin serius. Kemudian, kami bergabung untuk membunuh Referen Reflecting Bond dan memasuki Night Sun Realm. Kemudian, kami tiba di kota Yangye dengan selamat. Si Chuan Kong berbicara dengan semangat. Dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia temui di sepanjang jalan dan berapa kali dia berada di ambang kematian. Sekarang dia sedang duduk di aula dan menceritakan kisahnya, seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah kisah dari masa lalu. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan begitu banyak hal di dunia abadi sejati dan bahkan mengembara ke dunia debu yang legendaris. Meskipun pengalaman ini luar biasa, itu terlalu berbahaya. Saudara ke-13, Anda adalah seorang pangeran dengan tubuh emas. Di masa depan, Anda tidak boleh membahayakan diri sendiri seperti ini. Si Pokong menghela nafas dengan emosi dan kemudian berkata dengan ekspresi serius. Aku mengerti, kakak ketiga. Jangan khawatir. Ekspresi si Chuan Kong menjadi sedikit suram saat dia mengangguk. Meskipun ada banyak bahaya di sepanjang jalan, itu adalah kenangan yang mengasyikkan ketika dia mengingatnya. Sebagai seorang pangeran, dia tumbuh di bawah perlindungan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mengalami petualangan yang mengasyikkan seperti itu lagi di masa depan. Kekuatan Li Feiyu itu telah mencapai tingkat seperti itu. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan hukum waktu. Dia adalah bakat yang langka. Dari apa yang Anda katakan, sepertinya dia sangat menghargai persahabatan. Saudara ke-13, Anda harus terus menjaga persahabatan di antara kalian berdua. Ini mungkin sangat berguna di masa depan. Si Pokong berkata sambil mondar-mandir. Saudara Li dan saya telah mengalami hidup dan mati bersama. Dia adalah teman yang dapat dipercaya. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, bagaimana rencanamu menghadapi Raja Musang Hitam? Hari itu, untuk melarikan diri, saya harus berpura-pura beradab dengannya. Apakah ini menyebabkan masalah bagi Anda?
Si Chuankong memikirkan sesuatu dan bertanya. Raja 10 Masalah dan Dinasti Iblis adalah musuh. Jika pangeran lain memperoleh bukti bahwa mereka berkolusi dengan Raja Musang Hitam, itu akan sangat merepotkan. Tentu saja tidak. Merupakan hal yang baik untuk dapat membentuk aliansi dengan kultivator Grand Zenith Heaven. Sebenarnya, Black Ferret King telah mengirim seseorang untuk menghubungiku. Namun, orang ini cukup licik. Aku masih belum bisa melihat niatnya. Mata si Pokong berkedip saat berkata, bagus kalau dia tidak membuatmu kesulitan. Si Chuankong menghela nafas lega. Sekarang setelah kamu berhasil melewati peluruhan jahat, kamu harus berkultivasi dengan baik dalam beberapa hari ke depan dan mengkonsolidasikan wilayahmu. Aku telah mengatur agar kamu memasuki altar Dewa Bulan. Kamu dapat masuk setelah 7 hari, cobalah untuk maju ke alam Dewa Tai sebelum ayah keluar dari pengasingan. Si Pokong kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah dalam pengasingan lagi. Si Chuankong terkejut saat dia bertanya. Iya, akhir-akhir ini, ayah semakin sering mengasingkan diri. Aku ingin tahu teknik rahasia macam apa yang dia kembangkan. Si Pokong melihat keluar aula dengan kilatan cahaya di matanya. Ah, itu aneh. Si Chuankong sedikit mengernyit. Kita tidak perlu khawatir tentang ayah. Saudara ke-13, Anda telah terburu-buru selama beberapa hari terakhir. Pasti melelahkan. Pergi dan istirahatlah dengan baik. Si Pokong tersenyum. Si Chuankong berdiri saat mendengar ini. Namun, dia tidak mengambil langkah maju. Dia melihat ke arah pipa Luoza di sampingnya dan berkata, kakak ketiga, pipa Luoza ini. Aku sudah mengatakan bahwa karena kamu telah menemukan item ini, kamu harus memberikannya sendiri kepada ayah. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, ayah sudah tahu bahwa Anda telah menemukan pipa Luoza ini. Jika saya memberikannya kepadanya, dia tidak akan bahagia. Si Pokong berkata dengan tegas. Si Chuankong terdiam sesaat. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menyimpan pipa Luoza. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju aula dalam. Si Pokong tersenyum saat melihat si Chuankong pergi. Namun, dia tidak pergi dan duduk diam di aula. Sesaat kemudian, bayangan di tanah di depannya menebal dan bayangan berbentuk ular muncul. Itu berkembang pesat dan berubah menjadi sosok berjubah ungu. Itu adalah pemuda feminin dari sebelumnya. Sosok ini sepertinya bukan tubuh aslinya. Sepertinya itu adalah avatar yang tidak memancarkan aura apapun. Yang mulia, saya telah mengatur agar rekan Li tinggal di Taman Paviliun Panjang. Pemuda feminin berlutut dengan satu kaki dan melaporkan. Meskipun orang ini adalah teman dari saudara ke-13, bagaimanapun juga dia berasal dari alam dewa, tujuannya tidak jelas. Kamu harus memantau pergerakannya dengan cermat. Orang ini sangat kuat. Anda harus berhati-hati agar tidak ditemukan olehnya. Si Pokong mengangguk dan memesan. Iya, Yang Mulia. Pria muda berwajah banci itu menjawab, dan kemudian sosoknya berkedip saat dia berubah menjadi bayangan hitam sekali lagi dan menghilang ke tanah. Si Pokong berdiri di aula sejenak sebelum dia berbalik dan berjalan menuju aula dalam. Ada sebuah halaman di kedalaman rumah pangeran ketiga. Ada paviliun, taman, dan air yang mengalir. Itu lebih indah daripada banyak taman di alam dewa. Ini adalah kediaman yang disiapkan si Pokong untuk Han Li. Seluruh halaman dikelilingi oleh batasan khusus yang terus-menerus menyuntikkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam halaman. Ini menyebabkan energi spiritual di tempat ini menjadi sangat kaya. Di sebuah ruangan di kedalaman halaman, Han Li duduk dengan menyilangkan kaki dan membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tangannya dan mendarat di berbagai bagian ruangan, mengaktifkan 4 hingga 5 lapisan batasan. Ekspresi Han Li santai. Dia menggerakkan jarinya dan sebuah pintu perak muncul di depannya. Dalam sekejap, dia terbang ke pintu lampu dan memasuki ruang cabang bunga.
Setelah memasuki ruang cabang bunga, Han Li benar-benar bisa bersantai. Dia memasuki paviliun dan pertama-tama memeriksa kondisi Weeping Soul Beast. Tidak banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Han Li menghela nafas ke dalam. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang tubuh Weeping Soul Beast. Dia hanya bisa mengandalkan Great Priest sekarang. Dia berharap si Pokong dapat mengundang pendeta agung untuk membantunya. Dia sedikit mengernyit saat memikirkan hal ini. Menilai dari situasi di kota Yang Ye, situasi saat ini di kota Yang Ye sangat rumit. Ada banyak arus bawah di antara para pangeran. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa ditelan oleh mereka. Meskipun dia dan si Chuan Kong memiliki hubungan yang baik sekarang, dia tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Namun, dia telah membunuh beberapa pembantu terpercaya para pangeran saat mengawal si Chuan Kong. Tidak akan mudah baginya untuk sepenuhnya menghindari masalah ini. Han Li merenung sejenak. Tidak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Situasi saat ini jelas di luar kendalinya. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia duduk bersila dan mengeluarkan cincin tulang hitam. Itu adalah perangkat penyimpanan Dao Master Reflecting Bone. Dia dan si Chuan Kong sedang terburu-buru akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk memeriksa cincin itu. Perangkat penyimpanan seorang kultivator Zenith Heaven seharusnya tidak mengecewakannya. Sambil berpikir, Han Li melepaskan seutas indera ilahi ke dalam cincin tulang hitam. Dia menutup matanya untuk memeriksa situasi di cincin tulang. Setelah setengah jam, dia membuka matanya dan melambaikan lengan bajunya. Hamparan luas cahaya biru menyapu, dan 8 pilar batu putih yang tingginya sekitar setengah kaki muncul dari udara tipis, bersama dengan medali tulang putih dan pahatan relief hitam. Kedelapan pilar batu putih ini memancarkan gelombang cahaya kristal putih. Itu adalah 8 kuil tulang. Setiap kuil tulang memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dari hukum tulang kering. Lebih mengejutkan lagi ketika 8 dari mereka terhubung. Meskipun tidak ada yang mengaktifkannya saat ini, tulang-tulang di tubuhnya sedikit terpengaruh oleh kekuatan hukum dan bergetar. Kedelapan kuil tulang ini seharusnya menjadi senjata iblis terikat Dao Master Reflecting Bone. Kultivator surga Zenith ini telah mengasuh mereka selama berhari-hari. Itulah mengapa mereka mengandung hukum tulang kering yang mengerikan. Meskipun Han Li tidak dapat mengaktifkan 8 kuil tulang, dia dapat memanfaatkan hukum tulang kering yang melonjak. Dia tersenyum dan memanggil labu surga misterius. Cahaya hijau zamrud keluar darinya dan melilit 8 kuil tulang. 8 kuil tulang diserap ke dalam labu surga misterius. Setelah beberapa suara retak, mereka hancur. 8 bola cahaya putih muncul di Mysterious Heaven God. Setiap bola cahaya memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dari hukum tulang kering. Mata Han Li berbinar. Kekuatan hukum tulang kering sangat kuat. Dia bisa menggunakannya sebagai kartu trufnya di masa depan. Sama seperti indera ilahi hendak menarik diri dari labu surga misterius, hukum tulang kering tiba-tiba berubah dan perlahan-lahan bergabung satu sama lain. Iya, Han Li menjerit dan mengenakan jejak keheranan. 8 hukum kerangka dengan cepat menyatu, berubah menjadi bola cahaya putih tulang yang berukuran 2 hingga 3 kali lipat dari aslinya. Di tengah bola cahaya, bayangan kerangka kecil berwarna putih keabu-abuan muncul. Fluktuasi hukum yang dipancarkan oleh bola cahaya putih tidak sekuat sebelumnya. Namun, ketika Han Li melihat hantu kerangka itu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tertegun sejenak, tapi segera gembira. Jika 8 bola hukum tulang dari sebelumnya dapat dianggap sebagai kartu trufnya, maka gambar tulang ini benar-benar dapat dianggap sebagai kartu trufnya, dan mungkin dapat menimbulkan ancaman bagi kultivator ranah Dewa Agung jika dilepaskan secara tiba-tiba melalui labu botol. Han Li dengan hati-hati merasakan aura menakutkan dari sosok kerangka itu untuk beberapa saat sebelum dengan enggan menyingkirkan labu surga misterius.
Dia kemudian mengambil pelat tulang putih yang terukir padat dengan kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah metode kultivasi yang diolah refleksi tulang menjadi dao, sutra tulang kering, dan beberapa pengalaman kultivasinya. Sutra tulang kering adalah sesuatu yang dikultivasikan oleh seorang kultivator jahat Golden Immortal Realm dengan rajin dan dibawa-bawa bersamanya, jadi itu tentu saja luar biasa. Jika ditempatkan di luar, banyak orang akan datang untuk merebutnya. Namun, itu tidak banyak berguna bagi Han Li. Saat ini, dia terutama mengolah hukum waktu, dan dia telah mengumpulkan banyak buku tentang metode kultivasi ini. Dia belum sepenuhnya memahaminya, jadi tidak mungkin baginya untuk menyerah di tengah jalan dan mengembangkan metode kultivasi yang benar-benar baru. Dia telah mengalami prinsip menggigit lebih dari yang bisa diakunya sejak lama. Dia secara kasar menelusuri isi metode kultivasi di awal, tetapi dia tidak melihatnya secara detail. Sebaliknya, dia melihat beberapa pengalaman kultivasi di bagian akhir dengan sangat hati-hati. Kurang dari 15 menit kemudian, dia membalik tangannya dan menyingkirkan pelat tulang, lalu mengambil pahatan relief hitam terakhir. Patung relief ini hanya seukuran telapak tangan, dan itu adalah patung setan berkepala 3 dan berlengan 6. Itu duduk di tanah. Han Li membalik patung relief hitam itu ke atas dan ke bawah. Setelah beberapa saat, ada kilatan di antara alisnya, dan cahaya kristal keluar dan memasuki pahatan relief. Patung relief hitam tampak hidup, dan menggerakkan anggota tubuhnya dan membuat berbagai postur. Setiap kali membuat postur, banyak kata-kata kecil akan muncul di balik pahatan relief, seolah menjelaskan sesuatu. Namun, Han Li tidak mengenali kata-kata kecil ini, sepertinya semacam bahasa kuno. Han Li juga tidak mengenali harta karun seperti apa patung relief hitam itu. Dia hanya melihat itu aneh, dan ketika dia merangsangnya dengan kekuatan mentalnya, dia menari dengan sendirinya, jadi dia mengeluarkannya. Patung relief ini memiliki total 12 postur, dan kata-kata di belakangnya sama, sesuai dengan total 12 bagian. Dia merenung sejenak, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan slip batu giok kosong. Dia menyalin 12 bagian yang muncul di belakang patung relief, berencana mencari seseorang untuk menanyakan apakah ada kesempatan yang cocok di masa depan. Secara alami, benda-benda di cincin tulang hitam tidak terbatas pada 3 benda ini. Ada banyak bahan, batu asal iblis, ramuan, dan sebagainya. Namun, jumlahnya banyak, dan harganya tidak terlalu berharga, jadi dia terlalu malas untuk membahasnya satu per satu. Selain itu, tulang refleksi guru yang tercerahkan memiliki banyak batu asal iblis, lebih dari 2 juta. Ini seharusnya cukup baginya untuk digunakan selama dia tinggal di alam iblis, dan dia bahkan mungkin bisa mengumpulkan banyak harta langka. Rekan Taoisie, tolong bantu saya menyortir cincin penyimpanan ini. Jika ada sesuatu yang dapat Anda gunakan, jangan ragu untuk mengambilnya. Han Li memanggil Taoisie dan menyerahkan cincin tulang hitam kepadanya. Taoisie mengangguk dan menerima cincin tulang hitam, lalu duduk bersila. Setelah itu, Han Li tidak berlama-lama di ruang cabang. Dia segera kembali ke kamarnya, dan langit di luar sudah gelap. Tiba-tiba, Han Li mengangkat alisnya, dan dia melihat keluar ruangan dengan kilatan di matanya. Meskipun hanya sepersekian detik, dia dengan jelas merasakan aura yang sangat lemah di luar, seolah-olah sedang memata-matai dirinya. Dia terdiam sesaat, tetapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia adalah orang luar di kota Yang Ye, jadi wajar jika si Pokong mengirim seseorang untuk mengawasinya. Selama pihak lain tidak menekan terlalu keras, dia secara alami akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dengan mengingat hal itu, Han Li masuk ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya. Malam berlalu dengan cepat, dan keesokan paginya, serangkaian ketukan terdengar dari luar halaman. Ekspresi Han Li berubah,
dan dia berdiri. Dia berjalan ke halaman dan membuka pintu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah si Chuan Kong. "Rekan Taois Li, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam?" Si Chuan Kong menyapa sambil tersenyum. "Itu adalah tidur paling damai yang pernah saya alami dalam waktu yang lama. Silakan masuk." Han Li tersenyum dan membuka jalan untuk si Chuan Kong. "Saya tidak akan masuk. Saya baru saja kembali ke kota Yang Ye, dan ada banyak hal yang harus saya urus. Saya datang ke sini kali ini karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda, rekan Taois Li." Ekspresi si Chuan Kong sedikit tidak wajar. "Oh, ada apa? Rekan Daois Si, jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu." Han Li memiliki firasat buruk di hatinya. Si Chuan Kong ragu-ragu dan berkata, "Ini tentang meminta imam besar untuk memperlakukan sesama Taois jiwa menangis. Saya bertanya kepada saudara ketiga kemarin, tetapi situasinya telah berubah. Imam besar sekarang telah berjanji setia kepada kakak laki-laki tertua saya. Saya khawatir akan sulit untuk mengundang imam besar." Namun, rekan Daois Li, saudara ketiga sudah memikirkan cara. "Apapun yang terjadi, kami akan mengundang High Priest. Harap tunggu dengan sabar untuk sementara waktu." Han Li mengerutkan kening dan berkata, "Ini, aku tidak mencoba untuk membuatmu terburu-buru. Hanya saja aku tidak memiliki banyak valet Sun Wam Jade kelas menengah yang tersisa. Aku hanya bisa bertahan paling lama 20 tahun lagi. Tolong cepat." Mengenai valet Sun Wam Jade, rekan Taois Li tidak perlu khawatir. Kakak ketiga telah mengirim orang untuk membelinya. "Saya yakin ini akan segera dikirimkan," kata si Chuan Kong. "Jika ada cukup valet Sun Wam Jade tingkat menengah, itu bisa bertahan selama beberapa hari lagi." Ekspresi Han Li santai. "Rekan Taois Li, jangan khawatir. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama." Si Chuan Kong berkata dengan tegas. "Terima kasih banyak atas masalahnya, rekan Taois Si." Han Li mengangguk. "Juga, aku akan mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk mencoba menerobos ke ranah Dewa Tai. Aku mungkin tidak bisa datang untuk menyambutmu. Jika ada apa-apa, Anda bisa bertanya kepada para pelayan di mansion," kata si Chuan Kong. "Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Dengan kualifikasi rekan Taois Si, kamu pasti akan maju ke ranah Dewa Tai." Han Li tersenyum. "Terima kasih, rekan Taois Li." Si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Keduanya berbicara sebentar di depan pintu sebelum si Chuan Kong pergi. Han Li menunggu sosok si Chuan Kong pergi. Dia berdiri di sana sejenak, lalu berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Si Chuan Kong sudah memulai pengasingannya. Selama beberapa hari terakhir, Han Li tidak keluar rumah dan tinggal di kamarnya. Sebelum si Chuan Kong mengasingkan diri, Han Li pernah bertemu dengannya untuk meminjam beberapa buku darinya. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan informasi tentang situasi saat ini dari Weeping Soul Beast. Kedua, dia ingin mencari beberapa informasi tentang kultivasi domain roh. Han Li telah memenangkan pertarungannya melawan Daois Master Reflecting Bond dengan cara yang kacau, dan dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Domain roh Daois Master Reflecting Bond memberinya perasaan yang sangat berbeda dari yang dia lihat di masa lalu, dan dia harus mencari tahu. Dia berpikir bahwa si Chuan Kong setidaknya akan ragu ketika sampai pada buku-buku kuno klannya. Dia tidak menyangka bahwa pada sore hari di hari yang sama, dia kembali dengan setumpuk buku kuno berbingkai indah lalu memberikan ke Han Li. Sebelum dia pergi, dia secara khusus memberi tahu si Chuan Kong bahwa buku-buku ini adalah koleksi pribadi kakak ketiganya dan tidak boleh dirusak. Kalau tidak, dia pasti akan mendapat banyak keluhan dari saudara ketiganya. Selain itu, ada batasan pada buku, hanya bisa dibaca dan tidak bisa disalin. Setelah Han Li mengangguk setuju,
Si Cuankong mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada hari-hari setelah si Cuankong pergi, Han Li tidak terburu-buru membaca buku-buku kuno. Si Cuankong tidak menyebutkan bahwa dia punya waktu untuk meminjamnya. Setelah membiasakan diri dengan lingkungan halaman selama beberapa hari, dia akhirnya mulai serius membaca buku-buku kuno. Sampul buku-buku kuno yang tebal terbuat dari logam tebal. Permukaannya diukir dengan pola bunga yang sangat indah dan binatang aneh, dan halaman di dalamnya terbuat dari semacam kulit binatang. Sebagian besar buku tebal kuno berisi informasi mengenai cedera jiwa atau segel Nas Chainsaw, dan bahkan ada beberapa teknik rahasia jahat yang diselingi di antaranya. Ini seharusnya menjadi rahasia yang tidak diketahui orang lain, tetapi semuanya terbuka di depan mata Han Li. Namun, Han Li bukan anggota ras iblis, dan dia tidak mengolah metode kultivasi ras iblis. Dia hanya meliriknya.